Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya ada project kecil yaitu mengupgrade SSD MacBook Pro saya. Karena ternyata udah nggak cukup untuk nyimpan file-file kerjaan. Ya akhirnya saya memutuskan untuk upgrade kapasitas storage-nya aja dibanding dengan ganti MacBook dengan kapasitas storage yang lebih besar. Hitung-hitung hemat juga. Tapi jujur, MacBook ini masih sangat bisa diandalkan untuk pekerjaan saya sehari-hari walaupun ini keluaran tahun 2015 yang udah tergolong laptop lawas. Nah, untuk SSD yang saya gunakan adalah merek dari Adata, yaitu XPG SX6000 Lite M2 sebesar 512 GB. Sebenarnya ini udah bundling sama adapternya sih, karena yang harus teman-teman tahu, untuk menggunakan SSD di luar SSD-nya Apple, kita harus menggunakan adapter. Jadi tidak bisa langsung plug and play seperti memasang SSD M2 pada laptop umumnya. Oke, langsung aja kita bahas lengkap ya. Let's go! Pertama-tama, yang saya lakukan adalah melakukan full backup menggunakan aplikasi bawaan Apple sendiri, yaitu Time Machine. Teman-teman cukup menyediakan sebuah harddisk eksternal, seperti punya saya ini. Lalu teman-teman tinggal mengikuti satu persatu caranya sesuai dengan yang ada di halaman websitenya Apple. Linknya akan saya taruh di description box di bawah. Di sini saya sudah melakukan full backup. Backup terakhirnya itu di jam 17.59. Jadi sekarang kita siap melakukan full restore ke SSD baru ini. Oh iya, adapter SSD itu maksudnya gimana? Oke, agar SSD baru ini kompatibel dengan MacBook, diperlukan sebuah adapter seperti ini. Ini merek adapternya adalah Syntec. Ada banyak jenis merek adapter di luar, saya nggak mungkin coba satu-satu, tapi setelah baca-baca beberapa artikel, adapter Syntec ini termasuk yang paling kompatibel dengan MacBook. Beberapa adapter merek lain kadang membuat beberapa fitur natif seperti sleep mode itu tidak bekerja, bahkan menyebabkan kernel panic. Jadi ya teman-teman silahkan perbanyak riset dengan membaca beberapa sumber lain. Selain adapter, untuk proses instalasi macOS, teman-teman bisa memilih dua tipe instalasi yang paling umum. Menggunakan bootable USB, yang tentu saja teman-teman harus download dulu ISO-nya dari App Store. Tinggal search Catalina dan teman-teman akan mendownload sebuah file yang akan dijadikan bootable nanti. Untuk proses lengkapnya, teman-teman bisa buka tutorial dari webnya Apple yang sudah saya taruh di description box di bawah. Nah, berhubung saya nggak punya USB drive yang lebih dari 12 GB, maka saya pilih opsi kedua, yaitu install langsung lewat internet. Tapi kekurangannya butuh koneksi internet stabil dan prosesnya lebih lama. Terserah teman-teman aja pilih yang mana, karena untuk proses instalasinya sendiri nanti sama aja kok. Jadi mari kita list semua bahan yang diperlukan untuk proses ini. 1. External drive yang sudah berisi full backup menggunakan Time Machine. 2. Sediakan SSD drive yang baru. Sediakan juga adapternya. Lalu sediakan bootable USB atau internet untuk instalasi via OTA. 5. Obeng Pentalobe T5 untuk membuka casing bawah MacBook. Keenam adalah cemilan, karena proses restore-nya agak lama. Kalau semua sudah ready, sekarang kita matikan MacBook-nya dan mulai proses pemasangan. Let's go! Langkah pertama yang dilakukan tentu saja membuka semua baut di bagian bawah laptop. Ada 10 baut total dan membutuhkan obeng khusus, yaitu Pentalobe T5 seperti ini. Kalian tinggal cari di Tokped atau Bukalapak, biasanya udah jual satu paket seperti punya saya. Nanti link pembelian bisa saya taruh di description box di bawah ya. Setelah semuanya terbuka, teman-teman bisa lihat di kanan ini merupakan modul SSD-nya, sedangkan yang di kiri ini modul WiFi. Ingat ya, jangan salah. Sebenarnya dari ukuran aja teman-teman udah bisa pastiin kalau ini modul SSD, karena ukurannya lebih panjang. Tapi sebelum pemasangan, kita akan mencabut dulu konektor power yang berasal dari baterai melalui konektor ini. Letaknya ada di kanan tengah, biasanya akan tertutup plastik hitam. Nah, itu tinggal teman-teman buka aja. Untuk melepas konektornya, teman-teman bisa menggunakan pinset untuk dijadikan pengungkit gitu ya. Terus mata obengnya teman-teman ganti ke obeng minus, lalu tinggal ditekan ke bawah seperti contoh video ini. Setelah itu lepas skrup SSD-nya. Di sini saya agak sedikit kesulitan karena obengnya licin banget.
Cara ngakalinnya, jadi saya lapisi area sekitar obeng pakai karet gelang biar lebih keset. Ini penampakan SSD lama yang sudah berhasil dilepas. Untuk melepasnya tinggal ditarik aja ke belakang. Langkah selanjutnya, pasang adapter dengan SSD yang baru, seperti ini. Lalu setelah itu tinggal dimasukkan ke slot SSD-nya kembali seperti semula. Jangan lupa dikencangkan lagi menggunakan skrupnya. Pasang lagi konektor powernya, lalu tutup casing belakangnya kembali seperti semula. Setelah dihidupkan, tekan Command R untuk masuk ke menu macOS Utilities. Nah, di sini teman-teman tinggal colokin hard disk eksternal kalian yang sudah terisi semua file yang di backup sebelumnya menggunakan Time Machine. Pilih Restore from Time Machine Backup. Klik Continue. Pilih source-nya hard disk eksternal teman-teman. Lalu klik Continue lagi. Pilih backup history yang paling baru, yaitu paling atas. Pilih destinasinya, tentu saja SSD yang baru kita pasang. Dan klik Restore. Klik Erase Disk untuk memformat semua data di SSD. Lalu klik OK untuk menonaktifkan encryption sementara waktu selama proses backup terjadi. Di proses ini, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain dulu. Ngopi, makan, atau mandi. Karena prosesnya lumayan lama. Setelah proses restore selesai, teman-teman akan masuk ke menu macOS Utilities kembali. Let's tunggu dulu, prosesnya belum selesai teman-teman. Ingat, kita baru melakukan restore data doang. OS-nya kan belum kita apa-apain. Nah, kalau teman-teman langsung pilih menu restart, nanti pasti yang muncul logo tanda tanya seperti ini, menandakan belum ada OS yang terisi. Langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah install OS-nya. Seperti yang saya bilang di awal, ada dua metode instalasi, yaitu menggunakan bootable USB atau langsung download dari internet. Karena flash disk saya tidak mencukupi, saya pilih langsung download dari internet aja. Prosesnya sih sama, teman-teman tinggal pilih menu reinstall macOS dan sistem akan melakukan pengecekan apakah teman-teman terkoneksi internet apa enggak. Prosesnya memang agak sedikit lama, jadi nggak usah khawatir. Setelah itu tinggal agree, dan pilih lokasi yang mau kita install. Kalau teman-teman lihat, nama SSD saya berubah jadi Macintosh SD. Itu nama SSD saya yang lama, artinya datanya sudah benar terrestore. Selanjutnya pilih Macintosh HD dan klik install. Karena sumber instalasi saya dari internet, jadi kemungkinan agak lama ketimbang menggunakan bootable dari USB. Jadi saya fast forward aja ya. Yeay, proses full restore kita berhasil nih teman-teman. Kalian tinggal login dan masukkan Apple ID kalian untuk melakukan restore konfigurasi sebelumnya. Mulai dari pengaturan grup, keychain, history browser, history iMessage, dan lain-lain, semuanya bakal kembali seperti semula. Sekarang kita cek kapasitas SSD yang kita pasang tadi. Nah, ini sudah terlihat sesuai ya. Di sini saya juga tes sleep mode, restart, lock screen, dan lain-lain, semuanya terlihat normal. Oke, jadi gimana teman-teman? Proses yang panjang ya, tapi worth it dicoba karena bisa saving lumayan banyak ketimbang beli SSD-nya Apple, atau upgrade laptop hanya untuk ngejar kapasitas storage-nya aja. By the way, laptop ini merupakan seri terakhir Apple yang SSD-nya bisa di-upgrade ya. Untuk seri 2016 ke atas, udah nggak bisa teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu ada yang butuh. Dan kalau ada pertanyaan, bisa tulis di comment section di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.